Balik lagi bareng gue Miko Herlambang di mari. Ya, kali ini gue ada di Ngobras. Nah, Ngobras kali ini agak sedikit beda. Ngobrolan bareng ahli videografer. Randi Raflin Lubis. Sehat, Wak? Sehat, alhamdulillah. Wak, itu adalah panggilan abang anak Sumatera ya? Sumatera. Anak Sumatera, makanya anak sumut. anak sumut. Jadi karena kita orang Bali, oh salah ya? Oh, salah. Jadi karena orang Sumatera makanya dipanggil Wak. Atau sama aja Le. Ya, Lai. betul, sama. Karena lebih dekat kita manggilnya Wak. Nah, sekarang gue lagi ada di salah satu studionya Om Randi nih. Bro Randi gitu. Gue mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai videografi lah ya. Iya, siap. Boleh. Videografi, dan yang terkenal dari si Om Randi ini adalah dia punya salah satu manajemen atau apa sih? Jadi manajemen ada sanggarnya, ada juga visual productionnya. Ya PH kecil-kecilan lah. Production house kecil-kecilan. Betul. Apa CRL ya? CRL namanya. CRL itu boleh. Singkatan dari apa? CRL itu sebetulnya dari nama anak. Klianta Resya Lubis. Klianta Resya Lubis. Betul. Ada Instagramnya juga tuh? Instagramnya ada Instagramnya. Tapi lebih fokus di YouTube ya? Apa gimana? Channel sendiri atau? Kalau channelnya agak campur-campur. Channel CRL-nya kan? CRL itu, jadi nama channelnya CRL Entertainment. Ada kegiatan pas lagi foto-foto, kegiatan sanggar. Pokoknya ada apa aja lah. Campur aduk. Nah, tapi kalau Instagram dipisah-pisah. Oh gitu. Manajemen sendiri, sanggar sendiri, visual production sendiri. Jadi memang apa aja ada di situ ya, di CRL itu ya? Pokoknya all in. All in. Dari mulai production sampai ke mulai dari manajemen juga. Berawalnya dulu dari manajemen dulu. Awalnya Awal berapa tuh awal pertama? Sekitar udah 6 tahun. Udah 6 tahun dulu di CRL ya? Jadi berawal dari manajemen, udah gitu kita mulai banyak permintaan. Ada nggak sanggarnya? Awalnya agak males ya, tapi namanya kesempatan ya kan? Sikat, langsung sikat. Udah biasa itu. Udah biasa. Nah jadi kalau misalnya gue buka sanggar dari awal, gue yakin agak lebih berat ya. Nah ini karena udah ada cara manajemennya, bikin sanggar jauh lebih enak. Jadi udah ada langsung kalau nggak salah masuk tuh 25 anak gitu. Oh ya? Tapi lebih ke anak-anak ya? Kalau sanggar anak-anak. Tapi kalau manajemen sendiri banyak yang semua campur. Banyak yang dari bayi-bayi, ABG sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek. Di manajemen di bawah CRL sendiri. Ya. Widih, mantap. Gitu. Lu ada kepikiran bikin seperti itu awalnya memang tadi sanggar. Awalnya adalah manajemen artis siapa aja sih yang udah? Kalau artis gede-gede sih enggak ya. Belum. Jadi gue memang talent yang maksudnya yang mereka masih baru sampai ya kelas-kelas sedang-sedang lah ya. Soalnya kan kalau yang udah artis gede kan dia udah ada yang manage sendiri kan biasanya kan. Nah jadi mulai dari ya sampai ke yang sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Contohnya yang agak mulai belum terkenal tapi akan. Belum jujur ya, gue kalau perihal nama-namanya lupa. Saking banyaknya. Udah. Tapi itu biasanya kan gue berdua istri. Istri yang lebih fokus ke SDM orangnya, benar. Talent-talentnya ini. Talent-talentnya. Kalau gue memang lebih ke bisnisnya, strateginya dan visual product, betul. Produksinya, betul. Tapi udah berapa talent yang lo CRL pegang nih? Kalau manajemen sebetulnya kita ada yang under kita langsung di kontrak, ada juga yang memang freelance. Total keseluruhan ada 200. Waduh, bisa ribuan kali ya? Oh ya? Iya. Nah, itulah ribuan. Jadi makanya kenapa gue di sini ngobrolan santai gue ngebahas seputar audio dan produksinya atau segala macem lah. Dan memang gue belajar sama dia nih. Dari mulai awal-awal bikin YouTube ya. Awal-awal bikin YouTube dulu gue belajar pakai kamera apa. Tapi karena memang gue udah punya kamera yang jelek ini nih.
Bagus lah ini. Bagus ya. Pakai ini, terus intinya sih gue lebih kepengen ke profesional. Iya. Ngambilnya agak sedikit pro, Iya. kayak gitu kan. Lebih ke situ lah, Ini dengan ada asap-asap gini lebih pro. Lihat. Asal-asal gini lebih pro Asal-asal ya. banget. Gitu. Oke, gua akan bahas masalah sedikit tentang tadi kan udah dibahas tuh apa aja yang ada di dalam CRL kayak gitu kan. Terus gue lebih kepengen sih perkembangan videografi di era milenial kali ya. Di tanah air ini. Di tanah ya. air inilah, Iya. di Indonesia ini, di zaman sekarang nih udah makin banyak YouTubers baru gitu kan. Tapi gue bukan YouTubers ya. Maksudnya banyak orang bikin video-video aja. Menurut lu gimana tuh perkembangan sekarang nih? Makin gila. Menurut gua perkembangan videografi bukan hanya di Indonesia ya, di mana-mana tuh sekarang lagi gila-gilanya. Lagi gila-gilanya. Apalagi ditambah dengan adanya YouTube ini. Oh. Dan disupport juga dengan gear-gear alat-alat sekarang udah semakin murah. Kalau dulu kan gear-gear video ini kan mahal banget. nggak ada yang murah-murah, nggak ada boya-boya gitu kan. Semuanya mahal-mahal. Iya, tapi Boya salah satu karakter di bawah Rode lah ya. Iya, iya. Kan? Dengan harga yang cukup ya murah lah. Murah lah ya. Murah, dibilang murah. Murah tapi dengan kualitas yang lumayan. Lumayan, betul. Itu gila ini Boya emang. Terus aja keluarin produk. Oke, berarti memang di saat ini, apalagi di pandemi kayak gini, Le. Nah, gini, kalau perihal YouTube-nya ya, yang bikin YouTube, gua rasa sih selama pandemi ini juga terus aja ya. Nah, tapi selama pandemi yang produksi gede, film, sinetron, memang agak keganggu. Dan gue juga ada beberapa yang di cancel. Ada yang beberapa di pending. Bahkan setelah di pending terakhir tuh yang belum nggak jalan lagi juga ada. Nah, berarti bicara di cancel itu adalah di cancel oleh klien. oleh klien. Nah, ya. berarti hasil produksi si CRL ini memang udah ada kliennya, pesanan klien, atau memang lu jual lagi nih bisnisnya? Kalau si CRL Visual Production, hampir semuanya kita buy permintaan dari klien. Oh, berarti jadi, memang sudah klien yang datang. Permintaan klien. Nah, jadi itu kayak satu mata rantai tadi. Kan gua ada manajemen, akhirnya punya sanggar, punya talent. Ini kenapa nggak kita iniin sendiri gitu. Perihal produksi sendiri. Betul. Soalnya kan awalnya orang-orang kan cuma minta talent dan model. Iya. Nah, sekarang kita bikin juga, kita juga bisa produksi untuk produksi fotonya, videonya. Nah, jadi banyak yang ngambil satu paket. Jadi termasuk semuanya sama pemasaran. Oh, enggak. Kalau hanya di produksi aja. Pemasaran langsung lempar aja ke si kliennya. Si kliennya. Udah urusan lo deh, yang penting dari gue nih udah mateng. Udah itu urusan lo jualnya. Iya, betul, benar. Putus. Nggak ada tanggung jawab. Nggak berat ya. Nggak berat. Itu yang dicari sih sebenarnya. Itu dicari sih. Benar, iya. Dari hasil semua orang bikin video segala macam, nah konten segala macam, sampai akhirnya menurut gue ya, kembali lagi ini adalah menurut gue, TV sampai mengeluarkan konten-konten berasal dari YouTube. Nah, yang gue sayangkan adalah yang diambil yang tidak profesional. Maksudnya tidak profesional itu adalah produksinya nggak profesional, pakai handphone lah atau apalah. Nah, menurut lu tuh gimana tuh ditayangkan di sebuah televisi gitu kan? Jadi sebenarnya gini sih kalau menurut gue ya, kalau dari secara profesional atau enggaknya, ya terpulang lagi ya. Soalnya kan gini, jadi di perihal video ini, itu kan ada namanya visualnya, audio, dan cerita. Gitu kan. Nah, dari tiga ini mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Si TV itu dia memang perihal ceritanya lah. Ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Ceritanya gitu ngejual nih. Ceritanya ngejual. Kemungkinan kayaknya sih dari situnya. Dari cerita. Misalnya mungkin ya yang di YouTube-nya dia udah gede gitu kan. Nah, diambillah klip-klipnya gitu, misalnya gitu ya. Potongan-potongannya. Nah, tapi memang kalau kita bicara profesionalnya, ya bagusnya si TV itu dia bikin sendiri sih sebenarnya sebenarnya. Boleh ambil ceritanya. Oke. Kontennya. Tapi secara visual, audio visualnya ya
ini sendiri. Perusahaan besar bro. Betul, benar. Gitu loh. Jadi karena memang gue juga nonton TV dengan yang wah harusnya di kepala gue ya TV itu adalah yang memang ya udah lu ketika lo menjadi profesional, broadcast profesional lo ada di TV. Betul. Bukan YouTube, bukan atau apa. Menurut gue juga perihal mungkin ya, ini gue bukan, ya kembali lagi kan biasanya budget ya. Iya. Dengan dia misalnya, contoh lah harus ke rumah siapa artis, syuting lagi kan waktu budget kali ya. Lebih ke situ sih. Kayaknya sih lebih ke situ. Kalau menurut gue ya, perihal budget, soalnya kan setiap acara tuh kan ya mereka udah pasti ada budgetnya sekian gitu kan. Budget produksi lah. Budget produksi segala macam. Akhirnya memutuskan untuk seperti itu. Seperti itu benar. Dan yang punya konten pun diuntungkan nggak sih menurut gue? Kalau yang punya konten gini, kalau memang si punya biasanya sebenarnya harus izin ya. Iya, sebenarnya kalau si punya kontennya ngizinin ya nggak masalah sih sebenarnya. Ada deal-dealan. Ada deal-dealan ya kan. Ada deal-dealan dong berarti. Ada deal-dealannya bisa. Tapi memang gua rasa enggak lah, kalau TV sih nggak mungkin kayak make gitu aja, gua rasa enggak lah. Nggak, ya pasti kan? ada pasti udah di lisensi dulu udah lah diinfo ya. lah Ada setidaknya info, kan. Segala macam. Udah diinfo. Nah tapi gini, perihal tayangan TV ya kalau menurut gue ya, banyak kan kita lihat misalnya gini, ada beberapa misalnya gua ambil contoh sinetron lah misalnya. Terkadang sama YouTube lebih bagus di YouTube. Nah itu dia. Lebih bagus YouTube. Apakah itu baik secara cerita, secara editan? Karena yang di YouTube tuh bener-bener profesional banget gitu kan. Iya. Yang gue lihat adalah kenapa bisa terjadi fenomena begitu perihal waktu. Jadi kalau di sinetron nih, itu kan kerjanya buru-buru ya. Maksudnya apa? Kejar tayang. Nah mulai dari kayak editor semuanya itu, sebenarnya editor itu dia bisa lebih bagus dari itu. Nah tapi karena waktu nggak memungkinkan, akhirnya ya editnya ya gitu-gitu aja. Dan prosesnya adalah TikTok ya, apalagi ketika ada klien masuk, sponsor masuk, makanya dia harus approval sini dulu, harus itu yang bikin memang agak lama. Tapi ketika di YouTube adalah yang memang ya udah siapa yang punya konten, hasilnya bagus hanya ACC satu orang. Satu orang, betul. Menurut gue kayak gitu sih. Betul, benar juga, betul. Dan di YouTube sekarang juga udah banyak nih yang mulai masuk sponsor. Jadi dia harus ACC sponsor, agak lumayan lama dan prosesnya. Betul, benar. Oke lah, kita tidak terlalu panjang membahas itu. Karena itu adalah skemanya lumayan. Kualitas produksi yang bagus menurut tuh seperti apa nih untuk teman-teman yang memang baru akan memulai YouTube atau baru akan memulai oke lah, kita nggak usah bicara YouTube, tapi mulai bikin video gitu bikin video yang proper, mungkin hanya untuk koleksinya sendiri, tapi enak dinikmati gitu. Dari lo nih, dari seorang founder CRL. Kalau menurut gue ya, biasanya orang baru mau start nih apa bikin YouTube atau apapun, pasti arahnya lebih ke visual dulu. Iya. Di situ nanti mereka akan mikirin gear segala macam gitu ya. Perihal gear itu penting. Iya. Ya maksudnya kayak kalau nggak ada gear juga. Ya nggak bisa kan, lo apa yang diambil. Nggak ada lighting, nggak ada ya kan. Tapi maksud gue tuh nggak usah terlalu mahal. Harus yang mahal, harus yang mewah gitu kan. Nah sebetulnya kalau dari pengalaman gue, video itu kalau gue ya lebih ke ceritanya, audio, baru terakhir visual. Tapi kan untuk menghasilkan kualitas yang bagus tanpa gear, gini, kalau gimana itu? Gini, kalau menurut gue ya, kalau misalnya ceritanya itu bagus, walaupun cuma pakai handphone lah misalnya, tapi ceritanya bagus dan didukung dengan audio yang bagus, itu akan lebih banyak orang yang bisa nonton dan nyaman lah gitu. Daripada misalnya gear visualnya keren banget, lensa gila segala macam, tapi konten atau ceritanya agak kurang. Nah gitu, apalagi audionya jelek, kresek-kresek, lebih parah. Denger. Males. Jadi gue lebih bagus audionya bagus, visualnya biasa-biasa aja. Lebih mending ke situ ya. Lebih mending. Konten, audio
Terakhir visual. Terakhir malahan hanya visual. Betul. Jadi kalau untuk ini gue bicara videografer ya, bukan fotografi ya. Untuk videografer lebih baik di situ. Jadi awal konten lo adalah ya kontennya sendiri, terus si audio dan yang terakhir adalah lebih ke visualnya, betul. Jadi visual lo bisa upgrade perlahan-lahan. Pelan-pelan, betul, benar, gitu ya. betul. Bisa upgrade-nya perlahan-lahan. Pelan-pelan dibagusin. Kayak gua. benar. Ya kan, sekarang dapat GoPro 8. Ya ini boleh dibagi nih sama orang. Soalnya gini bro, gue sering lihat orang mau bikin YouTube ataupun dia mau video-videoan, dia awal gila, wah visual, wah apa nih ininya segala macam ya, lensa segala lampu. Tapi pas di tengah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan melempem, maksudnya udahlah. Kontennya nggak ada. Itu dia. Jadi maksud gua kalau kita mau start aja, mau pakai handphone ke mirrorless, terserah lah apa yang semampunya gitu ya, pakai aja. Nah jadi gua lebih ke perihal ceritanya, mau kontennya gimana, dan yang terpenting juga audio tadi. Audio itu kalau buat gue sih sebetulnya bukan expert di audio enggak ya, gue lebih ke visual sebetulnya. Lebih ke visual. Tapi setidaknya basic dasar-dasarnya tahu lah, penempatannya. Nah, itu jarak-jaraknya gitu. Itulah yang teman-teman di sini yang memang belum paham nih. Gue pengen dong merekam suatu kejadian yang memang bagus atau segala macam. Nah, itu ada tips nggak sih dari lu untuk yang hanya punya sebuah handphone misalkan, tapi pengen hasilnya ya profesional lah. Maksudnya dibilang profesional tuh dalam arti ya bagus deh, nggak acak-acakan banget. Gitu kan. Lebih ke situ sih. Kalau misalnya kita cuma pakai handphone, secara visual menurut gue ya udah lumayan lah. Tergantung handphonenya. Tergantung handphonenya juga, benar. Enggak, kalau handphone itu sebetulnya tergantung lighting kalau menurut gue. Oh ya? Karena kalau lighting kita cukup misalnya, bagus. Nggak noise. Kelemahan handphone itu menurut gue dia di low light, di tempat gelap, dia noise. Hancur lah pokoknya. Hancur, babak belur. Dan yang pasti perihal audio handphone kan kurang. Nah, gitulah ya. Maksudnya kurang proper ya. Nah, ya pakai aja mic yang kayak tadi tuh yang murah-murah atau apalah misalnya ya. Udah cukup sebetulnya. Nah, kembali lagi ke kontennya. Lagi ke konten sama pengambilan tuh butuh nggak sih pengambilan gambar angle gitu ya, itu juga penting angle. Kalau itu kan masuk ke visual ya maksudnya. Visual. Ya. Angle dan satu lagi nih, gue paling sering lihat orang perihal movement, pergerakan, gerak goyang-goyang. Wah itu tuh. Itu dari kamera atau dari talentnya? Dari kamera. Dari kamera. Jadi misal dari sini ke sini dia gempa bumi gitu. Anjing gempa bumi. Mungkin lagi ada banjir bandang. Iya kan? Oh, dia mungkin stabilizernya si tangannya sendiri kan betul. Dia belum terlatih kali gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gue ya, ini kalau gue bisa kasih tips ya. Jadi movement itu pertama belajar yang simpel-simpel aja. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Udah. Jadi dari sini misalnya nih ada begini, atas bawah, maju mundur. Udah cukup. Kayak gimana itu? Bisa contohin nggak? Nah, baru nanti kan gini nih. Ada yang model gini, kayak tripod kita jadinya ya. Ada juga yang mendatar gini, ke atas bawah, maju mundur. Udah. Si tangan ini kayak ke tripod. Betul, persis. Kalau yang lebih advance, dia gabungan. Misalnya kita mau naik, kita ke kiri. Nah, jadi nyerong. Kalau tadi kan cuma kiri, atas, nah ini digabung. Nah, jadi dia pergerakannya nyerong ke atas. Nyerong ke atas. Nah, cuman kan asal tangan lo jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Nah, kalau yang tangannya trigger apa? Parkinson. Ya, itu agak repot. Betul. Nah, itu memang ada beberapa alat tuh kayak stabilizer atau kayak gimbal gitu ya itu. Dan yang murah-murah juga. Alat bantu lah. Dia harus mahal ya. Harus mahal, betul. Yang penting ide cerita aja dulu. Betul. Ceritanya dan langsung ke audio itu penting banget. Penting banget, betul. Dan yang terakhir adalah visual. Visual, betul. Itu. Visual itu lo bisa upgrade-nya ya bertahap sesuai dengan budget kemampuan lo. Kalau gue tuh tipikal orang ya yang seneng
ngasih tahu ke orang itu lu nggak perlu mahal-mahal, seminim mungkin tapi bisa maksimal. Nah gitu. Kayak lu kemarin ngasih tahu gue, lu pakai ini aja nih, betul, ya kan? Audio pakai ini, harga nggak terlalu mahal, tapi udah kualitas oke dan bagus. Betul. Gitu. Betul. Akhirnya gue pakailah si Boya ini, karena beli rode belum mampu. Nah nanti baru ke depannya, kalau memang lu memerlukan, ya nggak ada salahnya. Ya kan? Oke, kayak gue sangat memerlukan nih nanti ke depannya adalah untuk mic vokal. Iya. Nah itu gue perlu tuh, Le. Nah gue perlu mic vokal karena mau ada cover lagu. Tunggu ya. Mau ada cover lagu, jadi gue perlu banget. Lu nyanyi nih? Ada deh. Tunggu aja. Gitu. Gue mau ada cover lagu dan itu butuh mic vokal yang memang sesuai karakter juga ya kalau itu karakter suara kita supaya lebih seperti apa gitu. Karena gue udah mulai tanya-tanya nih, kira-kira pakai apa sih yang tapi gue kalau mic itu kan ada banyak banget. Banyak banget. Nah kalau emang khusus vokal, gue memang pengetahuan gue kurang luas. Kalau memang yang buat nyanyi gitu kan, gue kan biasanya yang mic yang buat produksi lah ya, yang clip on ini ataupun yang model shotgun gitu. Kalau memang spesialis nyanyi, nah itu harus kita korek lagi. Harus cari tahu lagi. Tapi mixernya gue dikasih tahu pakainya apa. Sound cardnya gue dikasih tahu pakainya apa yang mantap. Mantap ya. Gitu. Oke, kita akan praktekkan langsung ya untuk teman-teman tips-tipsnya, ya nggak sih? Boleh. Gimana caranya untuk pengambilan yang bagus apa segala macam. Dasar-dasar ya. Dasar-dasar aja lu bisa kasih tahu ya. Oke. Mantap. Nah, tapi kayaknya apa kita sambil ngopi apa ya? Idih, ya kan? Dia. Jangan di sini kita. Boleh. Pindah kita. Beda tempat. Kita pindah. Karena di sana banyak yang diambil juga biar lo tahu. Jadi kalau teman-teman mau lari ke produk, bisa nih nanti dicontohin sama Randy. Siap. Misalkan lo mau shoot produk atau segala macam, mau jadi seperti itu. Nah, ini nih. Oke? Oke. Kita berangkat sekarang. Yo. Sip.